Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di LJ ke 11. Nah, pada LJ kali ini kita melakukan presentasi di luar kelas, yaitu dengan melakukan online Google Meeting yang disampaikan kelompok 1. Nah, presentasi kali ini pada presentasi kali ini kita menjelaskan tentang persiapan mental, pengetahuan, dan juga performa bahasanya itu bahasa verbal dan non-verbal, kemudian simbolik, dan juga penampilan pada public speaking. Nah, yang pertama itu kan persiapan mental sebelum atau melakukan public speaking. Nah, bagaimana sih? Nah, sebelum melakukan public speaking atau kita sebagai public speaker, kita harus melakukan yang namanya persiapan mental. Yang mana persiapan mental ini adalah tahap krusial dalam menjalankan proses public speaking yang sukses. Nah, jika ingin public speaking ataupun akan melakukan public speaking, kita itu harus melakukan persiapan mental yang terutama agar apa? Agar pelaksanaan public speaking ini berjalan dengan sukses. Nah, persiapan mental ini juga ada beberapa langkah yang mana untuk mempersiapkan persiapan mental sebelum public speaking. Nah, yang pertama itu ada visualisasi, kemudian pemustaan perhatian, kemudian manajemen kegugupan, dan juga penguasaan materi, dan yang terakhir itu ada antisipasi tantangannya, teman-teman. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan mental sebelum public speaking. Nah, kemudian ada performa bahasa. Nah, performa bahasa ini ada pilihan kata, kemudian struktur kalimat, terus intonasi, dan juga gaya bahasa. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas yang mana dalam menyampaikan materi atau sebagai public speaker itu kita harus menggunakan intonasi dan juga bahasa yang tepat. Yang mana intonasi itu ketika kita kita harus mencirikan mana pertanyaan dan juga pembicaraan yang biasa aja. Jadi agar ada perbedaannya itu, dan kita harus menggunakan pembicaraan itu dengan intonasi yang sesuai. Nah, pada gaya bahasa itu kan ada gaya bahasa verbal dan juga non-verbal dalam public speaking ini, teman-teman. Yang mana verbal itu kita menggunakan intonasi yang tadi saya jelaskan, dan kemudian penggunaan jedanya itu. Pokoknya pembicaraan kita itu harus sesuai intonasi gitu. Terus ada juga bahasa non-verbalnya, yang mana seperti gestur tubuh kita, terus cara berjalan kita, terus juga menggunakan kontak mata kita gitu. Kontak mata kita dengan audiensnya seperti apa? Jangan hanya sebelah sini, sebelah tengah aja yang ditatap ataupun ininya enggak gitu. Jadi harus performa bahasanya itu harus digunakan, teman-teman. Nah, lalu materinya itu ada bahasa verbal. Pada bahasa verbal ini ada unsur-unsur penting dalam komunikasinya, yaitu ada bahasa dan juga kata. Yang mana bahasa ini penyampaian public speaking menggunakan bahasa yang sesuai dan juga bahasa yang sesuai pemahaman audiensnya. Kita harus menyesuaikan audiensnya siapa dan juga dengan siapa. Nah, kata yang harus kita ucapkan kepada audiens itu dengan tersusun yang benar gitu. Jadi katanya itu harus tersusun, jangan sampai audiens itu tidak memahami.
Nah, kemudian ada bahasa nonverbalnya nih. Bahasa nonverbal ini ada fungsi yang sudah diidentifikasi, yang mana fungsi-fungsinya itu ada penguatan pesan, kemudian pembantahan pesan, penggantian substitusi pesan, dan juga pengaturan pesan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi bahasa nonverbalnya. Materi selanjutnya itu ada simbolik dan penampilan pada public speaking. Nah, simboliknya tuh seperti apa sih teman-teman? Jadi simboliknya itu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh seperti apa? Nah, jadi bahasa tubuh itu kita mempergerakkan atau kita berbicara harus menggunakan tubuh kita. Seperti kita bisa berbicara menggunakan tangan, memperagakan gitu. Dan juga ada intonasi suara. Nah, yang sudah dijelaskan itu intonasi suara. Intonasi suara, kita menggunakan intonasi suara yang tepat gitu. Jangan sampai kita menyampaikan tapi kita seperti marah-marah ataupun intonasinya terlalu lembut, suaranya itu nggak sesuai juga teman-teman, karena ketika public speaking atau menjadi speaker itu harus suaranya itu harus lantang dan juga penyampaiannya itu harus maksimal gitu. Kemudian simbol verbal dan juga simbol nonverbal. Kemudian simbolik dan penampilan pada public speaking itu kita juga harus penampilan ini berpenampilan yang sesuai dan juga cocok untuk acaranya. Nah, yang pertama itu cara berpakaian. Cara berpakaian itu kita penting teman-teman, ngaruh banget dalam sebuah acara. Ketika kita mengikuti acara formal, itu ya kita sesuaikan meja ataupun apa, jangan malah memakai kaos oblong, kaos biasa. Nah, itu kan tidak sesuai. Masa kita akan menyampaikan materi malah pakaiannya itu tidak sesuai gitu. Nah, kemudian juga cara berdiri di podium. Nah, cara berdiri di podium itu juga jangan sampai kita itu bergerak semau kita. Jangan bergerak yang memang tidak sesuai lah gitu, teman-teman. Kadang kita memang merasa nervous ataupun grogi ya. Namun kalau misalkan kita ditampakkan dengan gerak-gerik yang tidak jelas, itu malah akan terlihat banget kalau kita itu nervous dan juga grogi. Nah, tadi kan sudah ada cara berpakaian, kemudian cara berdiri di atas podium seperti apa, dan yang terakhir itu ada gerakan tubuh. Nah, tadi yang sudah saya singgung juga, gerakan tubuh itu memang terlihat banget teman-teman kalau misalkan kita melakukan gerakan yang tidak jelas ataupun tidak sesuai, karena kita kan berdiri di depan, kemudian melakukan gerak-gerik tubuh yang tidak jelas, itu karena akan terlihat jelas banget oleh audiens. Jadi kita juga harus melakukan dan juga mengurangi bergerak atau gerakan tubuh yang sesuai, begitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.